Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, hari ini literatur review dipresentasikan ya. Jadi untuk topiknya adalah Information System Productivity. Siapa dulu nih? Kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Silakan. Kelompok 2, Pak. Baik, silakan. Ya, selamat pagi Bapak Samiaji dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review literatur yang bertopik sistem informasi productivity. Literatur yang pertama, literatur yang saya review sendiri secara individu, yaitu Beyond the IT Productivity Paradox. Jadi dalam penelitian ini fokus pertama pada hubungan antara kinerja teknologi informasi dan evaluasinya, seperti yang diungkapkan dalam perdebatan seputar apa yang disebut paradoks produktivitas IT. Temuan utamanya adalah bahwa masalah penilaian tidak langsung dan bahwa meskipun tidak semuanya kebingungan atas kinerja TI dapat dihilangkan jika keterbatasan dalam praktik evaluasi dan pengukuran menjadi lebih dipahami. Lalu ada 4 penjelasan untuk paradoks produktivitas TI. Yang pertama itu adalah kesalahan pengukuran. Lalu yang kedua ada kelambatan waktu karena penyesuaian. Yang ketiga ada redistribusi.
Lalu yang terakhir ada sistem informasi atau teknologi informasi tidak benar-benar produktif di tingkat perusahaan. Yang pertama, kesalahan pengukuran. Dalam praktiknya, masalah pengukuran tampak sangat akut di sektor jasa dan dengan produktivitas pekerja. Area utama yang diselidiki oleh mereka yang menunjukkan bahwa produktivitas minimal dari penggunaan IT pada tahun 1080-an dan awal 1090-an. Brian Jobson menyimpulkan dari pemeriksaan ketat data di balik studi kinerja IT di tingkat nasional dan sektor bahwa pengukuran adalah inti dari paradoks produktivitas IT. Lalu yang kedua ada kelambatan waktu karena penyesuaian. Manfaat kelambatan waktu karena pembelajaran dan penyesuaian. Manfaat dari IT dapat mengambil beberapa tahun untuk menunjukkan melalui dalam hal keuangan yang signifikan. Titik juga dibuat oleh Stresemann pada tahun 1990 dalam berdebat untuk cara-cara yang lebih baru mengevaluasi sistem informasi atau teknologi informasi performance di tingkat organisasi. Sementara Brian Jobson sebagian besar diskon penjelasan ini ada bukti untuk menunjukkan dia lebih optimis tentang kemampuan manajer untuk memperhitungkan secara rasional untuk kelambatan tersebut dan memasukkan mereka ke dalam sistem evaluasi IT. Lalu yang ketiga, redistribusi. Penjelasan ketiga yang mungkin adalah redistribusi. IT mungkin bermanfaat bagi perusahaan individu, tetapi tidak produktif dari sudut pandang industri atau ekonomi secara keseluruhan. IT mengatur ulang bagian pie dengan bagian yang lebih besar ke orang-orang yang sangat berinvestasi dalam IT tanpa membuatnya lebih besar. Brian Jobson menyarankan bagaimanapun bahwa hipotesis redistribusi tidak akan menjelaskan kekurangan dalam produktivitas IT di tingkat perusahaan. Untuk menambah analisisnya, seorang dapat mencatat bahwa di beberapa sektor, misalnya perbankan dan jasa keuangan, perusahaan tampaknya bersaing dengan pengeluaran yang lebih besar pada sistem berbasis TI, yang dalamnya praktiknya semakin menjadi persyaratan masuk minimum untuk sektor ini dan komoditas daripada membedakan kinerja kompetitif. Lalu yang terakhir ada SI atau IT tidak benar-benar produktif di tingkat perusahaan. Penjelasan keempat ini Brian Jobson mengatakan bahwa meskipun pandangan neoklasik perusahaan dari maksimal keuntungan, mungkin juga bahwa mengambil keputusan untuk alasan apapun sering tidak bertindak untuk kepentingan perusahaan. Sebaliknya, mereka meningkatkan kelonggaran mereka membangun sistem yang tidak efisien atau hanya menggunakan kriteria usang untuk pengambilan keputusan. Implikasi dari argumen Brian Jobson adalah bahwa kepentingan politik dan praktek evaluasi yang buruk dapat berkontribusi pada kegagalan untuk membuat keuntungan nyata yang dapat diamati dari investasi sistem informasi. Kesimpulannya adalah praktik evaluasi yang ditingkatkan berfungsi berfungsi untuk mengungkapkan paradoks, tetapi juga menghubungkan dengan membantu merangsang perencanaan yang lebih baik untuk manajemen dan penggunaan TI, sehingga juga mengurangi paradoks dalam istilah praktis melalui penciptaan nilai bisnis yang lebih besar. Selanjutnya, teman saya akan memaparkan hasil review literaturnya. Kepada Rahma dipersilakan.
Silakan, Rahma. Pak, Rahma barusan hubungin saya, katanya sinyalnya agak jelek, Pak. Baik, kalau gitu dilanjutkan aja coba oleh kamu. Ya, halo, apakah suara saya dapat terdengar? Ya, terdengar, Rahma. Silakan. Selanjutnya di sini saya akan membahas artikel individu yang berjudul tentang paradoks produktivitas informasi teknologi berupa review dan penilaiannya. Next. Dari artikel ini terdapat dua pokok bahasan. Yang pertama berupa benturan harapan dan statistik, dan yang kedua dimensi paradoks itu sendiri. Artikel ini membahas tentang paradoks produktivitas informasi teknologi, di mana daya komputasi yang dihasilkan dalam perekonomian Amerika Serikat telah meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak tahun 1970. Namun produktivitas tampaknya telah stagnan, terutama di sektor jasa. Hal ini menimbulkan kekecewaan mereka yang akhirnya menganggap komputer dianggap tidak meningkatkan produktivitas terhadap kemampuan teknologi informasi yang diharapkan, di mana TI ini diharapkan dapat mengantarkan ke revolusi teknologi yang lebih baik. Lalu dari keadaan ini menyebabkan paradoks produktivitas semakin banyak diteliti, tetapi hanya melahirkan misteri-misteri saja. Ada banyak dari aspek paradoks yang paling banyak dikutip tidak dicermati dengan cermat. Kemudian perlambatan produktivitas yang dimulai pada awal tahun 1970-an menjadi salah satu masalah inti dari para ekonom dalam dekade terakhir. Mereka menemukan bahwa secara rata-rata dengan kinerja yang sangat tinggi. Hal ini ternyata dikaitkan oleh kinerja yang sangat tinggi dan sangat rendah. Lalu hal ini juga menimbulkan hipotesis bahwa teknologi informasi cenderung memperkuat pendekatan manajemen yang ada, membantu perusahaan yang terorganisir dengan baik untuk berhasil, tetapi di sisi lain hanya membingungkan para manajer yang pada awalnya tidak menyusun struktur produksi dengan benar. Di sini ada juga seorang peneliti bernama Paul Strassman yang melaporkan bukti yang mengecewakan dalam beberapa penelitiannya. Dalam banyak studinya, ia menggunakan kumpulan data MPIT yang sama yang dibahas di atas, tetapi memiliki hasil yang serupa. Nah, jadi masalah pengukuran terkait adalah bagaimana mengukur stok teknologi informasi itu sendiri. Untuk jumlah output tertentu, jika tingkat stok teknologi informasi yang digunakan terlalu tinggi, maka produktivitas unitnya akan tampak kurang dari yang sebenarnya. Di sini ada peneliti lagi bernama Denninson yang berpendapat bahwa penelitian telah melebih-lebihkan penurunan deflator harga komputer. Lalu jika pendapat ini benar, berarti jumlah sebenarnya dari komputer yang dibeli baru-baru ini tidak sebesar yang diperlihatkan pada statistik. Sedangkan jumlah sebenarnya yang dibeli pada 20 tahun lalu itu ternyata lebih tinggi.
Lalu hasil akhirnya adalah bahwa sebagian besar peningkatan produktivitas yang oleh pemerintah dikaitkan dengan industri produksi komputer harus dialokasikan ke industri yang menggunakan komputer. Next. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa kita menjadi paham penyebab dari paradoks produktivitas dengan cara mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan untuk produktivitas yang lebih tinggi. Lalu, di sini juga terdapat 4 paradoks produktivitas. Yang pertama, pengukuran dari output dan input. Kedua, tertinggal karena pembelajaran dan penyesuaian. Ketiga, retribusi dan hilangnya keuntungan. Dan keempat, salah urus informasi dan teknologi. Next. Lalu artikel selanjutnya yang kita review adalah Enterprise Technology in Support for Accounting Information System and Innovation and Productivity Approach. Di sini kita telah mereview satu artikel dan mendapat beberapa 2 poin besar. Yang pertama adalah dampak teknologi UKM, manajemen, dan infrastruktur teknologi terhadap kinerja suatu lembaga dalam hal inovasi dan produktivitas dengan penggunaan SIA. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara. Sebentar Yogi, ini jurnalnya apa judulnya? Saya tidak melihat ada judul jurnalnya, hanya judul artikelnya. Ini jurnalnya Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen Teknologi. Oke. Ya, baik. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang dampaknya. Produktivitas adalah salah satu tuntutan utama dari para manajer. Namun mereka mungkin puas karena produktivitas tersebut telah dicapai melalui penggunaan SIA sehari-hari, baik untuk dapat memberikan informasi yang diminta oleh entitas pemerintah maupun menghasilkan data untuk dapat menghadapi persaingan. Hal ini terutama berlaku jika menyangkut persepsi karyawan tentang banyak dan lebih baik, dan yang penting untuk menciptakan budaya pentingnya penggunaan informasi yang tepat yang dapat meletakkan dasar untuk diskusi tentang manajemen pengetahuan. Oleh produktivitas setidaknya untuk perusahaan yang sedang diteliti, namun seperti yang telah dikatakan TI dan produktivitas tidaklah abadi. Lalu penting untuk ditunjukkan bahwa sama seperti produktivitas ada kemajuan signifikan dalam inovasi. Namun demikian inovasi tersebut tidak selalu terkait dengan teknologi, tetapi UKM bermaksud untuk meningkatkan proses administratif mereka melalui sistem informasi akuntansi atau data yang dihasilkan, yang pada gilirannya tercermin terutama pada kualitas produk atau layanan yang mereka komersilkan atau dijual. Lalu hasil menunjukkan bahwa UKM memiliki infrastruktur teknologi yang kurang memadai. Namun, penting untuk menjelaskan bahwa tidak ada bukti yang tersedia dari penelitian yang dapat menjelaskan apakah infrastruktur teknologi yang tidak memadai tersebut ada hubungannya dengan teknologi yang sudah usang, penggunaan yang tidak tepat, kurangnya pelatihan, dan di antara faktor-faktor lain yang dapat menjelaskan penggunaan ini. Demikian pula secara keseluruhan infrastruktur teknologi yang mencakup penyelarasan manajemen informasi dan infrastruktur teknologi itu sendiri tampaknya tidak membantu perusahaan untuk dapat menghadapi persaingan secara efisien.
Oleh karena itu, masalah ini memerlukan perhatian khusus dari pihak perusahaan yang berpartisipasi. Dapat dikatakan bahwa perusahaan ini menghadapi persaingan melalui efisiensi dalam proses administrasi, layanan berkualitas, dan tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Sayangnya, mereka tampak seperti itu, menanggapi kebutuhan pasar daripada melakukan dengan cara sistematis yang dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar dan lebih baik bagi organisasi. Lalu ada batasan dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang harus diakui. Pertama, karena data penelitian mempresentasikan suatu potret dalam satu waktu, validitas model tidak dapat dibuat berdasarkan studi tunggal. Lalu yang kedua, studi dilakukan dalam konteks geografis tertentu di wilayah Timur Laut Meksiko dan difokuskan pada satu jenis sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu, perhatian perlu diberikan saat membuat generalisasi hasil. Selanjutnya, kritik terhadap hubungan sebab akibat di antara konstruksi dalam model perlu dilakukan dengan hati-hati. Untuk alasan ini, peneliti harus menambah faktor keberhasilan SI dan TI lainnya yang dapat membantu dan mengembangkan teori yang lebih spesifik dalam hal ini. Teori semacam itu mungkin membantu manajer membuat keputusan yang lebih tepat tentang investasi di SIA. Kesimpulannya, teknologi dan SIA diimplementasikan dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi. Oleh karena itu, organisasi terus berinvestasi pada teknologi tersebut sebagai ukuran untuk meningkatkan kinerja mereka. Lalu kesimpulan ketiga artikel adalah, dari ketiga artikel mengungkapkan bahwa teknologi belum tentu atau bahkan tidak meningkatkan produktivitas di dalam suatu organisasi. Hal ini menyebabkan paradoks produktivitas semakin banyak diteliti dengan harapan dapat menentukan apa yang harus dilakukan suatu organisasi untuk menjadi lebih inovatif dan menyatakan bahwa perusahaan akan sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada untuk meningkatkan produktivitas mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap artikel memahamkan kita akan penyebab dari paradoks produktivitas yang dapat kita pelajari bagaimana cara mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan untuk produktivitas yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang ya itu Serafin dan Marela, silakan. Silahkan untuk Marela dulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya mengenai permasalahan yang ada di artikel individu yang disebutkan tadi. Kemungkinan sedengar saya permasalahannya hampir sama antara milik Aulia dengan milik Yuki. Itu apakah dari permasalahan tersebut terdapat saran untuk mengatasi permasalahan tersebut, baik mungkin dari penulis artikel tersebut atau mungkin dari kelompok pembahas? Terima kasih. Oke, terima kasih Marela. Selanjutnya silakan untuk Serafin. Ya, baik. Hal yang ingin saya tanyakan adalah keterkaitan artikel Yuki dengan punya saya kan membahas tentang investasi dari IT. Oleh karena itu, apakah menurut Anda perubahan budaya juga berpengaruh terhadap paradoks productivity tersebut? Terima kasih. Lalu selanjutnya Unggun.
Oke, terima kasih waktunya. Jadi di artikelnya Yuki ya kalau nggak salah itu ada ini dampak dari investasi TI itu dapat meningkatkan nilai bisnis, dapat menciptakan nilai bisnis yang lebih besar. Nah, maksudnya itu gimana ya? Saya masih agak rancu itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, baik kami akan berdiskusi terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Marela. Saran dari permasalahan atas artikel-artikel yang sudah dibahas tadi, untuk paradoks produktivitasnya itu bagaimana? Di sini kita dapat mempelajari bagaimana sih kita ketika dihadapkan oleh produktivitas, kita harus identifikasi dulu apa hambatannya, terus kita juga identifikasi faktor-faktornya yang terjadi pada produktivitas tersebut, sehingga kita dapat membuat kesimpulan atas paradoks produktivitas yang telah ditemukan begitu. Jadi intinya kita harus mengidentifikasi permasalahannya, lalu kita juga menemukan hambatan-hambatannya itu apa saja, begitu. Bagaimana, Marela? Baik, terima kasih. Berarti peningkatan SDM-nya begitu ya. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Unggun. Dampak investasi menciptakan nilai yang lebih besar itu bagaimana? Maksudnya itu kan paradoks produktivitas itu adalah suatu fenomena yang tidak seimbang antara investasi yang dikeluarkan dengan output yang dikeluarkan. Nah, itu tuh maksudnya dampak investasi menciptakan nilai lebih besar. Gimana caranya suatu organisasi ke depannya itu bisa mengharapkan suatu investasi itu bisa mendapatkan output yang lebih baik juga. Maksudnya seperti itu. Jadi maksudnya itu untuk kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dari investasi itu. Jadi tidak menentang. Misal investasi kita segini, kita mengusahakan mendapatkannya sebesar investasi yang kita berikan. Apakah sudah? Oke, iya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bun. Saya akan menjawab pertanyaan dari Serafin. Keterkaitan investasi IT berpengaruh perubahan budaya apakah berpengaruh terhadap budaya?
Jawabannya perubahan budaya mungkin saja bisa berpengaruh karena budaya itu juga menjadi dasar dari kegiatan bagaimana suatu IT atau sistem informasi itu bisa berkembang. Apakah sudah menjawab? Berkembang itu maksudnya bagaimana? Coba dijelaskan. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Pak, saya Ya. mau mencoba berdiskusi yang soal pertanyaan saya tadi. Oke, gimana? Silakan. Kalau menurut saya, keterlibatan semua pihak, baik itu stakeholder, itu tidak hanya terdapat pada awal implementasi dari adanya sistem informasi tersebut, tapi sampai pada pemanfaatan dari teknologi itu, teknologi informasi, sampai secara terus-menerus, dan adanya perubahan budaya itu diperlukan. Dari revolusi industri pertama sampai akhirnya menjadi budaya digital seperti sekarang, itu tanpa keterlibatan semua pihak dan juga perubahan budaya yang ada, maka pemanfaatan dari teknologi informasi itu tidak dapat dieksploitasi secara optimal. Seperti itu, Pak. Iya, setuju gitu ya, memang ada keterlibatan para stakeholder dalam sepanjang proses, tapi memang ya tentunya karena kepentingan maupun juga peran masing-masing stakeholder itu akan berbeda-beda. Contohnya misalnya, ini stakeholder siapa? Konsumen. Konsumen itu mungkin tidak banyak tidak banyak berperan di dalam pengembangan sistem misalnya. Ya, karena mereka hanya menyuarakan. Tapi nanti mereka akan bereaksi ketika sistemnya itu ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, atau malah membuat hidup konsumen menjadi lebih menderita dengan sistem baru, ya mereka akan bereaksi, dan itu nanti akan mempengaruhi kalau Anda ingat apa kemarin adoption ya, adoption belum, akan mempengaruhi kesuksesan, ya kan? Ya, kalau tidak sukses, otomatis investasinya juga akan terbuang dan itu akan menurunkan produktivitas. Jadi kelanjutannya seperti itu. Nah, mengenai budaya ini kita saya tidak begitu suka menggunakan kata-kata budaya karena budaya ini sering menjadi kambing hitam gitu ya.
Mungkin lain kali bisa kita diskusikan. Tapi orang itu sering sekali mengkambing hitamkan budaya. Nah, di mana ketika yang dikambing hitamkan budaya itu ternyata yang terjadi adalah mismanagement. Ya. Jadi tidak bisa menggerakkan organisasi gitu ya. Yang disalahkan, oh ini budaya orangnya malas dan lain sebagainya. Padahal ternyata karena manajernya yang tidak becus gitu kan. Nah, ini. Jadi mungkin kata-kata budaya ini juga perlu didefinisikan secara jelas apa yang dimaksud, karena budaya organisasi beda dengan budaya kesehari-hari gitu ya. Oke. Baik. Silakan berikutnya, masih adakah yang akan dibicarakan, didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih kelompok 2, kelompok 1, silakan. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mereview jurnal dari kelompok kami. Next. Jurnal yang akan dibahas kali ini adalah tentang analisis dan perancangan sistem penjualan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan dengan perbaikan sistem akuntansi penjualan, yang ditulis oleh Anggriani S, Rayana I, Rahayu R, dan Kirani. Asal penulis dari Universitas Langlang Buana, yang dipublikasikan oleh Jurnal Akuntansi, Audit, dan Sistem Informasi Akuntansi pada tahun 2017. Next. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem penjualan itu adalah hal yang terpenting dalam menjalankan bisnis, karena suatu usaha itu tidak dapat berjalan karena suatu usaha itu dijalankan karena untuk memperoleh keuntungan. Maka dengan adanya penjualan barang tersebut, maka perusahaan dapat beroperasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang efisien dan juga efektif dalam mengelola data perusahaan. Dalam artian di sini berkaitan dengan sistem informasi penjualan, di mana perusahaan dapat mencatat juga membuat dokumen yang berhubungan dengan penjualan untuk keperluan perusahaan maupun juga bagi pihak di luar perusahaan. Dan PT Indomarko menggunakan sistem di mana penjualan barangnya masih dilakukan secara manual, dan di penelitian ini akan dibahas bahwa sistem terkomputerisasi jauh lebih efektif dan efisien untuk penggunaan dari sistem penjualan ini. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini itu merupakan secara deskriptif dan verifikatif. Dari segi perancangan proses digunakan diagram konteks dan diagram prosedur yang berguna memberikan gambaran secara umum mengenai sistem yang ingin dibuat agar lebih mudah untuk dipahami. Jika informasi yang dikumpulkan telah sesuai, maka perencanaan sistem dapat dilanjutkan ke pengembangan sistem dengan memberikan hal-hal apa saja yang dilakukan pada sistem tersebut dan komponen yang melengkapinya, agar sistem tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.
Kemudian dapat hasil penelitian. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang didapat adalah ketika mengakses halaman admin akan disajikan form login dengan memasukkan username dan password. Setelah data yang dimasukkan benar, maka user dapat mengoperasikan aplikasi, yaitu dengan menampilkan data, menambah data, memperbarui data, menghapus dan mencetak data. Setelah itu demi keamanan data maka diharuskan untuk logout dari sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk kesimpulan dari artikel dengan adanya menggunakan sistem komputerisasi dalam penjualan barang, maka proses penjualan barang dapat berjalan dengan cepat dan lebih akurat dibanding dengan cara manual. Hal ini diakibatkan karena mudahnya mengakses informasi data melalui sistem yang terkomputerisasi. Semakin banyak konsumen yang dapat dilayani karena tidak membutuhkan waktu yang lama, dan sistem informasi ini dapat menunjang kinerja karyawan lebih baik, serta pelayanan kepada konsumen secara lebih baik. Untuk selanjutnya ada artikel individu dengan judul The Relationship Between Investment in Information Technology and Firm Performance, a Study of the Valve Manufacturing Sector. Penulisnya Peter Weil, asal penulis dari Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, dipublikasikan oleh Center for Information System Research, Sloan School of Management pada tahun 1992. Next. Untuk latar belakang dan tujuan, teknologi dan penggunaannya yang efektif dalam organisasi telah diterima banyak perhatian dalam literatur. Banyak studi tentang teknologi adalah teknologi tugas produksi di bidang manufaktur perusahaan. Teknologi informasi atau TI adalah sebuah fenomena yang relatif baru dan kurang diketahui tentang dampak penggunaannya dalam organisasi kontemporer. Meskipun demikian, investasi di IT telah meningkat secara drastis, terhitung selama meningkatnya proporsi persediaan modal di Amerika Serikat. Lalu tujuan penelitian ini untuk menyajikan hasil uji empiris dari dampak kinerja investasi TI di sektor manufaktur. Next. Lalu dituliskan dari hasil penelitian artikel ada yang pertama, tidak ada hubungan antara investasi tahun-tahun sebelumnya di bidang TI dan peningkatan kinerja perusahaan. Yang kedua, ada hubungan positif antara investasi tahun-tahun sebelumnya dalam TI dikategorikan oleh tujuan manajemen dan kinerja tambahan perusahaan. Transaksional TI dianggap mempengaruhi profitabilitas dan tenaga kerja produktivitas perusahaan. Strategi dan informasi TI diduga mempengaruhi pertumbuhan dan aspek keuntungan kinerja perusahaan. Lalu yang ketiga, ada hubungan positif antara investasi incremental IT yang dikategorikan menurut tujuan pengelolaan dan setiap ukuran kinerja perusahaan tahun sebelumnya. Yang kelima, efektivitas konversi memoderasi hubungan apapun antara investasi TI dikategorikan berdasarkan manajemen objektif dan kinerja perusahaan tambahan. Lalu kesimpulan artikel individu. Studi ini telah mengambil upaya memahami investasi TI satu langkah lebih jauh dengan membangun dari pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya dan menambahkan informasi baru. Kesimpulannya, semua investasi IT tidak sama. Untuk lebih jauh pemahaman kita tentang bagaimana IT mempengaruhi kinerja perusahaan, perlu untuk mengkategorikan investasi TI dengan tujuan manajemen yang dibuat. Juga perlu memasukkan konteks perusahaan ke dalam analisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jurnal yang akan dibahas kali ini adalah tentang Dynamo and the Computer and Historical Perspective on the Modern Productivity Paradox yang ditulis oleh Paul A. David dari Department of Economy, Nickel Hall Stanford University di Stanford,
yang dipublikasikan oleh The American Economic Review tahun 1990. Next. Isi dari penelitian ini dijelaskan bahwa paradoks productivity terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara besaran investasi yang dikeluarkan untuk keperluan teknologi informasi dengan ukuran total dari output yang dihasilkan dari suatu produktivitas, di mana fenomena empiris utama yang membentuk perspektif modern dari paradoks productivity ini memiliki kesamaan dengan historis dari revolusi industri pertama dan juga kedua, yaitu dimulai saat penemuan mesin uap oleh James Watt yang dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan mesin uap yang ditemukan pada tahun 1996. Namun, dampak yang disebabkan dari adanya mesin uap tersebut adalah pencemaran lingkungan dan juga banyak negara-negara seperti di Eropa mulai melakukan penjajahan ke negara lain karena transportasi berupa kapal dengan menggunakan mesin uap itu lebih cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu kemudian untuk revolusi industri kedua juga mengalami perbaikan, produktivitas yang dulunya mengalami pelambatan sekarang mendapat peningkatan lebih baik dengan penemuan adanya tenaga listrik. Sehingga beberapa kota dapat memiliki penerangan yang lebih baik dibanding dengan menggunakan energi gas, penerangan dari gas. Sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan bentuk kecepatan perjalanan juga lebih cepat, serta waktu tunggu penumpang yang lebih pendek. Tetapi kemungkinan adanya paradoks productivity ini akan terjadi di kemudian hari. Walaupun komputer dan dynamo itu memiliki kesamaan, tetapi dalam kontekstual, komputer bukanlah sebuah dinamo. Next. Seperti diketahui bahwa walaupun secara bisnis telah terjadi peningkatan output, tetapi untuk komputer tersebut membengkaknya biaya overhead dan juga pemeliharaan dalam pengembangan teknologi informasi menyebabkan tingginya input yang dibutuhkan, sehingga secara langsung dapat berdampak pada perhitungan dari productivity. Dan sulit serta kompleksnya permasalahan yang harus dihadapi dalam rangka mencari relasi antara besaran investasi yang harus dialokasikan dengan manfaat yang akan diperoleh terkait dengan peningkatan produktivitas. Jadi bisa disimpulkan bahwa artikel Dynamo dan komputer ini mendukung dan juga melengkapi artikel dari The Relationship Between Investment in Information Technology dan Firm Performance. Karena melalui artikel tersebut dijelaskan bahwa productivity paradox merupakan hasil yang dari kesenjangan investasi IT dengan produktivitas, dan dikatakan bahwa semua investasi dalam IT itu tidak sama, tergantung pada konteks yang ingin dicapai sebagai analisisnya. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik. Selanjutnya jurnal yang saya review adalah memiliki judul How to Combat the Impact of Workplace Practice and Information Technology on Productivity yang ditulis oleh Sandra dan Lisa dan dipublikasikan oleh NPER Working Paper Series pada tahun 1997. Kemudian dari penelitian ini, penulis menggunakan data dari sampel yang unik dan representatif secara nasional
yaitu menggunakan file milik Bureau of the Census SSAL yang dilakukan pada sekitaran bulan Agustus dan September tahun 1994. Hal yang terkait dengan produktivitas yang lebih tinggi bukan mengenai apakah pemberi pekerja menggunakan praktik kerja tertentu atau tidak, melainkan mengenai bagaimana praktik kerja itu sebenarnya diterapkan dalam perusahaan. Kemudian penulis juga mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan berserikat yang telah menggunakan atau mengadopsi apa yang disebut praktik hubungan industrial yang baru atau telah diubah, yang mempromosikan pengambilan keputusan bersama ditambah dengan kompensasi berbasis insentif, memiliki produktivitas yang lebih tinggi daripada pabrik non-serikat serupa lainnya. Sementara bisnis yang berserikat tapi melihara hubungan manajemen tenaga kerja akan lebih tradisional, memiliki produktivitas yang lebih rendah. Semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata pekerja produksi, atau semakin besar proporsi pekerja non-manajerial yang menggunakan komputer, semakin tinggi pula produktivitas pabrik. Kemudian, dari artikel tersebut dapat disimpulkan mengenai teknologi baru dan praktik tempat kerja yang berubah telah mengubah sifat dan organisasi kerja. Keberhasilan terkait dengan pengenalan sistem tempat kerja dengan kinerja tinggi dan teknologi komputer juga mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan. Pada saat yang sama, keuntungan untuk menyelesaikan gelar perguruan tinggi dibandingkan dengan ijazah sekolah menengah telah berlipat ganda selama 15 tahun terakhir. Sebagai tanggapan atas banyaknya pendapat tersebut adalah tuntutan keterampilan yang terkait dengan teknologi baru dan organisasi kerja yang berubah. Atau di mana di sini lebih ditekankan mengenai kualitas sumber daya manusianya. Selanjutnya, dengan mengandalkan penelitian dari praktik sumber daya manusia yang disertakan sendiri dan berinteraksi satu sama lain, penulis dapat melihat bahwa yang paling penting dari produktivitas adalah bagaimana sistem sumber daya manusia diimplementasikan. Sehingga menurut saya, artikel yang saya pilih mendukung mengenai pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja perusahaan, seperti yang dibahas pada artikel-artikel sebelumnya, dan melengkapi dengan menekankan mengenai pentingnya kemampuan sumber daya manusia untuk menjalankan pekerjaannya. Kemudian kesimpulan dari seluruh artikel. Artikel yang kami bahas saling mendukung mengenai pengaruh informasi teknologi terhadap kinerja perusahaan. Seperti yang disebutkan dalam artikel kelompok mengenai diperlukannya suatu sistem yang efisien dan efektif dalam mengelola data perusahaan berkaitan dengan adanya sistem informasi pada proses penjualan. Dan juga pengaruh mengenai investasi IT yang dibahas di artikel individu milik Unggun dan didukung oleh artikel milik Serafin mengenai productivity paradox, yang merupakan hasil dari kesenjangan dari investasi IT dengan produktivitas, dan dikatakan bahwa semua investasi dalam IT itu tidak sama tergantung dari konteks yang ingin dicapai. Dalam artikel milik Marella saya juga disebutkan mengenai pengaruh yang diberikan oleh IT, namun juga lebih menekankan dan melengkapi artikel lain bahwa pentingnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendapatkan produktivitas perusahaan yang tinggi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, dari Yuki, silakan. Saya ingin bertanya pada dalam artikel Unggun, di situ kan pada kesimpulan menyatakan perlu untuk mengkategorikan investasi TI dengan tujuan manajemen yang dibuat. Nah, saya mau nanya kategori investasi TI itu berdasarkan apa ya kategori?
Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, silakan Aulia. Nah, Baik, saya ingin bertanya dari keseluruhan artikel tersebut, apakah ada kelemahan dan kelebihan dari penggunaan SDM itu terhadap kinerja perusahaan yang mempengaruhi IT? Begitu. baik, terima kasih pertanyaannya. Kami akan mohon waktu untuk mendiskusikannya. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Yuki tentang kategorinya, dikategorikan berdasarkan apa. Jadi dikategorikannya ini berdasarkan tujuan manajernya, apakah untuk meningkatkan penjualan, atau meningkatkan kepuasan pelanggan, atau meningkatkan layanan perusahaan, atau apa tujuan dari manajer tersebut, begitu. Oh, baik. Terima kasih. Baik, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Aulia mengenai kelebihan dan atau kekurangan dari SDM untuk mengimplementasikan
dalam di IT, mungkin kalau kelemahannya kemungkinan adanya human error yang kemungkinan tidak dapat dihindari, dan juga adanya butuh pelatihan untuk SDM tersebut untuk memahami tentang teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian kelebihannya, seperti yang disebutkan oleh kelompok 2 tadi, sumber daya manusia itu dapat dilatih untuk mengkoreksi dan mungkin melakukan penyesuaian terhadap teknologi itu sendiri. Jadi dapat selalu berjalan dengan baik. Seperti itu, apakah menjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya, Marela. Terima kasih juga. Mungkin Yuki, apakah ada pertanyaan lagi? Yuki dan Aulia, apakah masih ada pertanyaan? Sebentar Pak, saya mau Oke. tapi mau ngatur kata dulu. Oke. Saya mau bertanya dengan Marela yang artikel individu ya. Kan di sini dibilang penulis dapat melihat bahwa yang paling penting bagi produktivitas adalah bagaimana sistem SDM diimplementasikan. Dalam saya ingin bertanya, dalam mengimplementasikan sistem SDM itu ada apa aja ya implementasi SDM? Maksudnya gimana kok implementasi SDM? Ada apa saja tuh? Pertanyaannya tidak jelas. Kalau ada apa saja banyak sekali, gitu kan? Coba diperjelas maksudnya yang ditanyakan itu apa, Yuki? Pak, maaf Pak, nggak jadi Pak, saya yang salah. Salah nangkap saya. Oke, ya sudah. Aulia, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Oke, ya sudah. Baik. Terima kasih kelompok 1. Oke, ini reviewnya ya. Kalau dari hasil telaah literaturnya sudah lebih baik, gitu ya. Tadi untuk presentasi kelompok 2 ya, Yuki dan Rahma masih ada salah ketik sedikit, gitu ya. Lalu tadi judul jurnalnya belum ditampilkan dalam presentasi. Nah, kelompok 1. Ini artikel bersama kalian itu menurut saya tidak tepat.
topiknya bukan produktivitas. Artikel bersama kalian itu topiknya adalah analisis dan perancangan sistem informasi. Kalau produktivitas itu pasti ada pembicaraan mengenai investasi dan hasilnya, ya kan? Sedangkan yang kalian pilih itu artikelnya adalah mengenai analisis dan perancangan sistem. Benar, ada kata-kata akan meningkatkan, akan memperbaiki dan seterusnya. Tapi itu kan baru akan, belum kejadian. Gitu. Ya, jadi kalau produktivitas itu sistemnya sudah jalan, sudah dipakai, ya, tapi kemudian diukur dampaknya apa secara ekonomis tentunya. Ya. Ini artikel kalian yang nomor 1 itu tidak tepat. Yang artikel bersama kalian itu tidak tepat. Meskipun kalau dari jurnalnya sudah bagus, ya, sudah terakreditasi Sinta 5, ya, dan sudah jelas juga identitas yang lain. Oke. Nah, ini produktivitas itu menjadi penting karena ini terkait dengan investasi yang sudah dihasilkan, apa yang sudah dikeluarkan oleh banyak perusahaan untuk mengakuisisi IT. Ya. Produktivitas ini dulu awalnya salah satu studi awal mengenai produktivitasnya adalah tadi sudah ada yang menyebutkan, saya lupa siapa, mulai dari tahun 70-an ya. Nah, di dekade 80-an di Inggris, industri perbankan. Jadi perbankan itu adalah salah satu industri yang secara intensif menggunakan IT bahkan sampai sekarang. Ya. Nah, itu di era 80-an itu industri perbankan Inggris ini melakukan investasi IT besar-besaran. Ya. Nah, tapi kalau dilihat dari perekonomian Inggris secara umum, investasi IT naik, tapi produktivitas industri perbankan ini mendatar. Ya, jadi bingung, loh kok bisa investasi naik tapi produktivitasnya turun? Padahal katanya IT meningkatkan produktivitas. Apa yang salah, gitu kan? Nah, tadi sudah ada beberapa hal ya yang bisa menjelaskan. Satu, produktivitasnya salah ukur, bisa. Dua, ada kemungkinan memang di satu sisi produktivitas naik. Kalau perbankan itu produktivitasnya dalam bentuk apa sih? Pengurangan sebentar ya. Oke, mohon maaf ada tamu tadi saya di rumah sendirian, jadi harus saya membukakan pintu. Oke, kembali lagi. Jadi produktivitas perbankan apa sih? SDM kan? Orang digantikan mesin ATM, orang digantikan internet banking, orang digantikan komputer. Dampaknya apa? Pekerjaan yang tadinya dilakukan beberapa orang, sekarang cukup dilakukan satu orang dengan satu komputer. Nah, kemana orang-orang yang lain ini yang kehilangan yang pekerjaannya digantikan oleh mesin? Ya harus cari pekerjaan lain, dan paling gampang pada waktu itu ya adalah diberhentikan, PHK. Maka banknya sendiri itu mungkin naik produktivitasnya. Karena apa? Mereka tidak perlu bayar gaji, tapi tingkat bisnis mereka tetap tidak menurut pelayanan kepada nasabah, bahkan mungkin nasabahnya lebih banyak. Ya, ATM kan nggak perlu tutup, ATM tidak perlu cuti, ATM tidak perlu jam kerja, ya, setiap saat dia bisa melayani. Nah, hal yang sama juga terjadi pada yang lain. Nah, kalau kita lihat, sebentar, tadi. Oke. Saya share screen ya. Nah, kalau Anda masih ingat, ini adalah model dari value chain.
Porter ya. Organisasi itu kan atau perusahaan itu dibedakan jadi dua aktivitas utama. Aktivitas utama di sini dan aktivitas pendukung. Kalau investasi IT itu ada di sini, produktivitas pasti naik. Ya. Misalnya, Telkomsel investasi pada perangkat 5G. Jadi Telkomsel akan punya produk baru 5G. Pelanggan membeli paket 5G, pendapatan naik. Ya. Tapi kalau investasi IT-nya itu di sini, misalnya beli SIA baru, sistem informasi akuntansi baru, laporan akuntansinya beres pasti. Tapi apakah produknya akan naik? Jadi misalnya seperti Indofood membeli perangkat sistem informasi akuntansi baru. Ya. Laporan keuangan yang tadinya butuh waktu 1 bulan, sekarang 2 hari selesai, misalnya seperti itu. Apakah meningkatkan produktivitas? Apakah Indomie-nya jadi lebih banyak produksinya? Tidak, karena itu ada di sini, bukan di sini. Apakah kualitas Indomie-nya akan jadi lebih bagus? Tidak juga, itu ada di sini. Bukan laporan tentang Indomie bisa lebih cepat, tapi tidak meningkatkan apapun di sini. Maka peningkatan produktivitasnya juga tidak signifikan. Ya sama seperti misalnya marketing, ya, nambah biaya iklan. Apakah lalu jadi produknya akan lebih laku? Belum tentu juga, gitu kan? Nah, itulah ya produktivitas. Jadi memang harus diukurnya itu dengan ukuran-ukuran yang tepat. Ini banyak sekali yang bisa digali dari sini. Misalnya kalau ada satu perusahaan memutuskan akan investasi, bisa dilihat. Anda bisa melakukan studi apakah investasi ini layak atau tidak untuk bidang IT, untuk IT misalnya. Mungkin juga bisa memilih investasi dalam bentuk apa, buat sendiri atau outsourcing, diinstal di komputer kantor atau pakai cloud, milih tablet atau laptop misalnya. Nah, itu bisa diteliti, dihitung, ya, digali untuk menjadi topik-topik penelitian. Begitu untuk topik produktivitas. Apakah ada pertanyaan? Ada yang belum jelas, ada yang ingin disampaikan? Baik, untuk minggu depan, itu yang harus dikumpulkan adalah mengenai IS/IT outsourcing. Ya, kemungkinan, ini saya juga belum tahu ya, kemungkinan minggu depan saya tidak, karena saya tidak, saya harus bepergian gitu ya, kemungkinan tidak ada, bukan tidak ada, bisa jadi minggu depan kita tidak ada meeting Microsoft Teams seperti ini. Nah, tetap dipersiapkan presentasi dan lain sebagainya, tapi nanti saya akan lihat. Semoga hari Senin atau Selasa saya sudah bisa memutuskan apakah akan ada Microsoft Meeting Team untuk kuliah minggu depan. Kalau ada ya tidak ada masalah, kita lanjutkan seperti biasa. Tapi kalau tidak ada, ya Anda cukup mengumpulkan tugas telaah literatur untuk IS/IT outsourcing. Begitu? Adakah pertanyaan? Ada yang belum jelas? Tidak, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya cukupkan sekian kuliahnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kondisi dan kesehatan.